Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarku sana sini banyak kabar menakutkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Zaman sekarang waspadalah, lihat dunia bergelora, terdengarku sana sini banyak berita menakutkan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Berlindunglah dalam firman Allah. Haleluya, 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 haleluya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhanku dalam Bapa Putra Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Segala puja puji syukur bagi Tuhan atas segala lawatan penyertaan tangan daripada Allah yang menyertai aku dan menyertai seluruh sidang jemaat domba daripada Allah, umat daripada Tuhan dimanapun berada yang penuh percaya kepada Engkau. Saat siang berbahagia Tuhan, mendengarlah Engkau dan melihat. Berdoa di hadapan daripada Tuhan, jiwa dan tubuhku persembahkan di hadapan daripada Allah dengan nama Roh Kudus daripada Tuhan. Menginginkan segala jawaban doa dan ibadah ini dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan. Menginginkan kuasa roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan tentang memberitakan Injil perkataan-Mu Bapa. Hikmati kami semua dari tahta kemuliaan daripada Allah tempat yang maha tinggi. Roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan kami dambakan, kami percayakan pada siang ini. Maupun Tuhan yang memberitakan maupun mendengar. Hikmati dan berkati semua Bapa. Biarlah curahan Roh Kudus daripada Engkau menyelimuti kami, menjamah kami supaya kami semakin memahami, supaya kami mengerti bagaimana cara menyembah yang Tuhan kehendaki rencana Allah terjadi dari kami. Inilah seruan doa ibadah kami Bapa didapat daripada Allah siang ini. Hikmatilah kami semua jamahan Roh Kudus daripada Engkau. Kasih karunia tuntunan kuasa ilahi, keajaiban dari Raja alam semesta Yesus Kristus yang maha tinggi. Haleluya Roh Kudus, selalu yang baik kami belajar firman-Mu. Hanya di dalam Bapa Putra Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami belajar firman daripada Allah dan memberitakan Injil kebenaran daripada Allah di seluruh dunia ini melalui media sosial ini. Bapa yang baik, kami percaya dan pribadi aku percaya, kuatkan aku dan berkati Bapa. Haleluya Roh Kudus, Bapa yang baik kalian. Amin. Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, di mana pada siang berbahagia ini kembali kita buat berita Injil perkataan Allah yang hidup di media sosial supaya dapat menjangkau kita umat Kristen Nasrani dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan barang siapa yang menonton video ini akan kita share, akan kita like saudara-saudariku. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya kepada saudara-saudara yang menonton video ini. Jangan di-subscribe. Media ini jangan di-subscribe. Sebab saya memberitakan Injil kebenaran daripada Allah sebenarnya dengan naungan tuntunan Roh Kudus daripada Allah Yesus Kristus supaya kita memahami bagaimana umat kita Kristen ini datang menyembah Tuhan. Supaya tidak keliru, supaya tidak salah di hadapan daripada Allah. Pada siang hari berbahagia ini, saudara-saudara yang menonton ini, puji Tuhan,
Semoga Tuhan berkati kita semua dan menyertai dan mengajari kita bagaimana cara menyembah Tuhan, apalagi menjelang akhir zaman ini. Kalau kita mencermati, menyemaki apa yang terjadi bokong langit di atas bumi ini tentang akhir zaman ini, di mana musibah seperti di Padang kita lihat. Saudaraku saya masih kasih, mari belajar berkekuatan dalam doa kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, melakukan kebenaran daripada Allah, pemeteraian penyertaan Tuhan. Jangan hanya di teori, melainkan berbuatlah dan lakukan di dalam prakteknya kehidupan kita pribadi, lepas pribadi maupun kepada sesama manusia dan juga ke hadapan Tuhan. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, di mana firman ini kita buat, bagaimana sih sebenarnya cara menyembah Tuhan? Bagaimana sih sebenarnya cara datang berteduh kepada Tuhan? Mari kita buka firman Tuhan dengan catatan firman Tuhan mengatakan bagaimana cara menyembah Tuhan. Supaya kita tidak tersesat. Karena yang penting kita hadapi sekarang supaya kita waspada, berhati-hati. Keajaiban dunia, mukjizat dunia, tipu muslihat iblis sekarang sudah mulai berdampak supaya kita tersesat, supaya kita salah datang menyembah Tuhan. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus pada siang ini, mohon izin maaf sebelumnya barang siapa pun menonton ini saya buat semuanya untuk baik dan terbaik. Mari kita tingkatkan koneksi iman kita kepada Tuhan berdoa. Mari kita tingkatkan sumber daya kemanusiaan kita tentang datang menyembah Tuhan. Jangan hanya asal-asalan menyembah Tuhan. Jangan hanya asal-asalan menyembah Tuhan dan jangan asal-asalan berdoa kepada Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan hati yang tulus, terarah dan tertuju kepada Tuhan. Percayakan dengan naungan bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan. Di saat kita datang menyembah Tuhan, saat kita datang berteduh kepada Tuhan, di saat kita minta pengampunan segala kekurangan dan dosa hadapan daripada Allah. Sebab manusia satu pun tidak luput segala dosa dan kekurangan dan kesalahan. Mari belajar, percayakan diri, dibimbing oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Pribadi saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus, kalau kita beribadah datang kepada Tuhan, kalau tidak kita memahami, mencamkan, mentaati Roh Kudus datang menyembah Tuhan, tidak ada gunanya kita datang ke gereja. Tidak ada gunanya saudara, capek. Maunya datang kita menyembah Tuhan, percayakan Roh Kudus di dalam jiwa dan tubuh dan iman kita. Sebab Roh Kudus telah mengubah karakter manusia di jalan kebenaran daripada Allah. Tidak ada gunanya bagi saya itu datang ke gereja menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kalau tidak kita percaya dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mentiadakan Roh Kudus di saat menyembah Tuhan, jangan harap kita menjadi segala jawaban doa kita oleh Tuhan menjawab. Tidak ada. Itu penting kita pahami. Apalagi saat ini menjelang akhir zaman, apalagi kita saat ini menerima curahan Roh Kudus. Pengertiannya curahan Roh Kudus kita mengingat, mengenang kembali yang sesuai dengan tertulis dalam firman Tuhan. Namun bagi itu kita lakukan menyembah Tuhan dengan nama tuntun Roh Kudus. Tapi marilah kita taati dalam kehidupan kita. Jangan lagi lalai saudaraku. Lihat gelombang dunia sekarang. Jangan lalai, hati-hati. Hati-hati tipu budaya iblis untuk menyuci pemikiran kita supaya terpisah dari jalan kebenaran. Dan menyelimuti kita supaya terpisah dari jalan kebenaran. Hati-hati. Apalagi kita dalam naungan ibadah bersama di mezbah Tuhan. Bagaimana punya cara datang menyembah Tuhan di saat kita beribadah, saat kita berdoa di rumah. Undang Roh Kudus dalam hatimu. Tuluskan hatimu mengundang Roh Kudus kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus mengantar segala doa kita kepada Tuhan. Itu saudara-saudaraku. Apa sebenarnya sih peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan manusia Tuhan curahkan pada waktu Tuhan berangkat ke tahta surgawi.
Tuhan berjanji, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus ini bagaimana kita menerima Roh Kudus yang sebenarnya supaya penyembahan kita kepada Tuhan di dalam ibadah Tuhan terima doa kita. Sehingga doa itu terarah dan tertuju kepada Tuhan. Hati-hati saudara-saudariku. Jangan kita lalai. Jangan mantang-mantang kita belum ada masalah datang sama kita. Ya. Kita sepele. Sesudah datang masalah nanti, aduh Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan belum tentu menjawab lagi. Jangan waktu sebelum ada masalah yang kita hadapi, begitu tenang kita tidak pernah mengarah kepada Tuhan. Tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah ada terjadi masalah, pergumulan begitu besar, barulah menjerit kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Ini udah jelang akhir zaman. Coba kita cermati, kita matangi. Kalau kita sadari sekarang ini satu hari udah cepat. Satu hari itu seperti merasa berapa jam. Coba kita sadari sekarang situasi cuaca harian, kalau kita pikirkan waktu dan jam satu hari. Karena firman Tuhan berkata, kalau tidak kupercepat waktu di dalam dunia, maka penghakiman tidak ada. Maka tidak ada lagi orang memiliki kerajaan surga, kata Tuhan. Makanya Tuhan percepat waktu sekarang. Inilah menandakan akhir zaman. Coba kita sadari secara matang. Kita tidak sadar begitu cepat kadang satu hari. Itu pernyataan firman. Kalau tidak Tuhan percepat waktu ini, maka orang tidak ada menerima kerajaan surga dan tidak ada kelak penghakiman. Makanya kita belajar dalam firman Tuhan dengan Roh Kudus. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Mari bersetubuh kepada Roh Kudus. Di dalam keimanan kita menyembah Tuhan, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari percayakan bersatu tubuh kita dengan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang kudus. Supaya kita lebih memahami saudara-saudariku, supaya lebih paham belajar firman Tuhan saudara-saudariku dimanapun yang menonton video ini, Anda buka kitab Anda. Di sini ada beberapa saya kasih yang tertulis dalam kitab Injil. Peranan Roh Kudus itu nanti Anda buka di firman Allah, firman Tuhan di rumah Anda baca nanti di kitab Anda. Hanya tinggal buka dan nyari. Gitu saudara-saudariku. Apa peranan Roh Kudus bagi orang percaya kepada Yesus? Jangan kita salah kalau kita mengenal Tuhan Yesus masuk surga. Tidak. Siapa bilang kalau dia mengenal Tuhan Yesus masuk surga? Belum tentu. Siapa bilang? Tapi bisa kita masuk ke dalam kerajaan surga oleh kehendak Tuhan dengan melakukan pernyataan pemeteran firman. Pernyataan firman yang tertulis dengan firman Allah. Baru kita bisa menghuni daripada kerajaan surgawi kalau kita melakukan dan mentaati kebenaran Tuhan dengan percaya dengan Roh Kudus. Jangan kita salah paham saudara-saudara orang kita Kristen semua. Kalau udah mengenal Tuhan Yesus masuk surga, I don't know, tidak. Tapi kalau sanggup kita menundukkan diri kepada Tuhan, melakukan pernyataan pemasaran firman, mungkin kita terima dalam kerajaan surga. Sehingga kita lulus dari kelak penghakiman yang terakhir Tuhan berikan. Jadi mari kita pahami. Apalagi kita sudah menerima curahan Roh Kudus. Jangan hanya datang ke gereja 2:10 malam, curahan Roh Kudus setiap malam. Hanya sebatas 10 malam. Tapi belajarlah mentaati tentang Roh Kudus yang membimbing kita di jalan kebenaran daripada Allah. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, bagi hamba dan pelayan Tuhan, mari saudara-saudara tonton video ini. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita datang kebersamaan, mengerti, menjalankan firman Tuhan. Jangan kita membangga diri, saya mengenal Tuhan Yesus, saya percaya kepada Yesus terus masuk surga. Tidak, belum tentu masuk surga. Siapa bilang orang Kristen terus masuk surga ikut Yesus? Bagi saya itu tidak. Saya rasa menurut saya tidak.
Tapi kalau memang benar-benar kita melakukan kebenaran firman, pernyataan firman, pemeteraan firman, mungkin bisa masuk kerajaan surga. Bahwa kita percaya Tuhan Allah kita adalah Yesus Kristus. Itu saudara-saudaraku. Penting kita pahami. Siapapun yang menonton video ini, terima kasih bagi penonton video ini. Selalu saya tengok, sudah hampir 17.000. Sudah 17.000 penonton video ini saya tengok. Semoga kita diberkati Tuhan semua saudara-saudaraku. Kenapa saya buat di media sosial saudara? Khotbah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristus bukan memandang gereja. Yesus itu bukan memandang gereja. Memandang perilaku manusia di karakternya, di fisiknya, melakukan jalan kebenaran daripada Allah. Karena baik suci daripada Tuhan Allah, jemaatnya sendiri, dombanya sendiri. Itu di dalam Tuhan, bukan gereja. Gereja itu adalah mesbah, tempat persembahan bersama, persamayaman bersama hamba pelayan Tuhan, bersama jemaat Tuhan. Itu gereja. Supaya kita pahami bahwa gereja Tuhan adalah umatnya sendiri yang percaya kepada Dia, yang sanggup melakukan pernyataan firman. Itu penting. Ini ada zaman, bos. Lihat sekarang apa terjadi. Kerajaan sudah bangkit melawan kerajaan, bangsa sudah bangkit melawan bangsa. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Jangan kita mau dilalaikan tipu daya iblis, tipu musilat iblis. Dunia ini punya keajaiban, dunia ini punya mujizat. Ya, katakan mujizat kuasa kegelapan, yang meredamkan pemikiran orang supaya terpisah jalan kebenaran daripada Tuhan. Maka Tuhan Allah berkata, kamu berdoalah dengan nama Roh Kudus. Maulah dirimu dibimbing kuasa Roh Kudus. Menjelang akhir zaman aku mencurahkan rohku kepada umat-umat manusia. Mari kita baca dalam firman Tuhan, sebentar lagi tertulis dalam firman Tuhan. Supaya kita pahami nanti saudara-saudaraku, belajar saudaraku, di mana rumah Anda, di mana kediaman Anda, di mana gereja Anda. Anda buka di kita, Anda di rumah. Ini saya kasih tahu semua saudaraku. Yang tertulis, nanti sebagian nanti cari. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Banyak orang percaya kepada Yesus memang benar, tapi melakukan pernyataan pemeteraan firman tidak ada. Bagaimana kita masuk dalam kerajaan surga? Semua dunia akan lenyap. Jadi mari kita saudara-saudaraku sekarang mulai belajar memahami semakin dewasa. Mari introspeksi diri, mari menjadari diri. Belajarlah berdoa dengan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, bisa kasih tahu saudaraku. Anda buka nanti di rumah Anda kitab Anda, firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan tidurkan firman Tuhan di rumahmu. Itu. Bukalah firman Tuhan, baca, belajar 1 ayat, 2 ayat. Supaya kita pahami. Bukan dipaksakan biar Anda baca semua, tidak. Sebab kita suci, firman Allah adalah Yesus sendiri. Itu adalah perkataan Allah sendiri. Sekalipun melalui perantaraan muridnya dan nabi-nabinya, rasulnya, saudara-saudariku. Mari kita paparkan yang tertulis dalam firman Tuhan tentang peranan Roh Kudus. Roma 8 ayat 2. Roh Kudus membebaskan orang percaya dari ikatan dosa. Bersama Roh Kudus kita memiliki kuasa untuk bebas dari hidup kita. Tidak lagi dalam dosa dan kedagingan, melainkan dalam roh. Roma 8 ayat 2. Yang kedua, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini peranan-peranan Roh Kudus yang tertulis dalam kitab Injil. Dalam kitab firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sana tertulis, Roh Kudus mengubah kita sehingga kita memiliki karakter seperti Yesus. Roh Kuduslah yang bisa mengubah karakter manusia, saudara-saudariku. Maka kita percayakan Roh Kudus saat menyembah Tuhan. Maka dalam firman Tuhan kata, barang siapa yang mentiadakan Roh Kudus, maka dia jangan harap lagi seperti rencana Tuhan terbaik bagi dia. Supaya kita pahami. Di situ tertulis Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Roma 8 ayat 15 dan 16. Roma 8 15 ayat 16. Roh Kudus bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Roh Kudus kita tidak menerima roh perbudakan dan membuat kita menjadi takut, tetapi kita menerima roh yang
menjadikan kita anak Allah. Ini peranan-peranan Roh Kudus. Anda baca di kita Anda nanti di rumah. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Roh Kudus mengajar kita dalam segala kebenaran Allah. Roh Kudus mengajar kita dan mengingatkan kita segala firman Allah pada waktu perlu. Maka firman Tuhan kita perlukan dalam kehidupan kita. Selagi masih kita bernapas diberikan Tuhan di bawah langit di atas bumi. Jangan sampai lagi Tuhan memisahkan roh kita dari tubuh kita. Jatuh ke ruang maut, kematian oleh karena dosa. Jangan salah. Kenapa manusia mati? Kenapa manusia meninggal? Banyak manusia tidak menyadari dirinya kenapa dia mati. Banyak manusia tidak menyadari dirinya manusia kenapa meninggal. Apa sebabnya meninggal? Karena sudah Tuhan cabut rohnya dari tubuh manusia. Sehingga dia meninggal. Yang akan menghadap kepada dia. Karena daging dan tubuh kita terbuat dari ributan yang Tuhan ciptakan. Roh pernapasan Allah mengembuskan ke tubuh manusia sehingga kita bernapas. Di saat Tuhan memisahkan itu maka dikatakan kematian. Dalam kematian manusia banyak cara dalam kematian. Ada yang sakit, ada yang itu, ada yang ini. Itu semua kunci daripada Tuhan. Supaya kita pahami semua saudaraku. Siapapun yang menonton ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi, bagaimana kepentingan kita bersama. Karena Tuhan berikan nikmat kepada kita sehingga kita beritakan ini di media sosial. Anda buka kisah para rasul 5 ayat 32. Kisah para rasul 5 ayat 32. Barang siapapun yang menontonnya, aku tidak main-main saudara-saudaraku. Kalau saudaraku mau silakan, enggak mau silakan. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Roh Kudus memberikan kelahiran baru pada orang percaya. Supaya kita pahami saudara-saudaraku datang menyembah Tuhan. Ini tentang peranan Roh Kudus. Jauhkan, jangan sampai terjadi dalam diri kita di saat kita ibadah mentiadakan Roh Kudus. Tidak ada gunanya. Kalau kita pandai-pandai langsung ke gereja, haleluya begini, namun kita tidak ada ungkapan Roh Kudus yang menolong kita, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku mendengar engkau berdoa. Aku melihat kau berdoa, tapi pikiranmu ke dunia ini bukan kepada saya, kata Tuhan. Makanya doa kita banyak tidak Tuhan jawab. Karena tidak memahami tentang menyembah Tuhan. Tentang dalam menyembah Tuhan itu jangan pandang hidupmu susah atau kaya. Saudaraku. Karena Tuhan berkata, barang siapa ikut aku siap menderita dan siap pikul salib. Bukan menjadi kaya berat, tidak. Ikut Tuhan itu bukan menjadi kaya berat, saudara-saudaraku, jangan salah. Harus siap menderita. Karena ikut jalan kebenaran itu sempit, bukan besar. Banyak tantangan. Kenapa? Banyaknya kuasa tipu daya iblis, roh kegelapan di dunia menghalangi manusia supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Makanya Tuhan berkata, berdoalah kamu dengan Roh Kudus supaya doamu Roh Kudus yang menghantar doa kita kepada Tuhan. Karena roh penghalang di udara ada, menghalangi doa manusia. Penting kita pahami semua. Siapapun yang menonton video ini. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus, supaya kita lebih jelas lagi. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi di dalam menyembah Tuhan itu, datang kepada Tuhan, jangan sembrono. Jangan hanya asal-asalan. Janganlah Anda datang ke gereja mau ibadah terus main asal-asalan. Jangan Anda datang ke gereja hanya sekedar absensi dan kewajiban dilihat orang. Supaya kita tidak sia-sia saudara-saudariku. Berdoalah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, terarah, tertuju. Percayakan Roh Kudus membimbingmu dalam ibadah di saat datang berhadapan kepada Tuhan. Di saat datang berkoneksi kepada Tuhan. Kalau kita berkoneksi kepada Tuhan dengan Roh Kudus, saya dikatakan doa. Doa artinya dua arah hubungan manusia dengan Allah, berkomunikasi dalam doa. Firman Tuhan kita baca menguatkan kita supaya mengerti jalan kebenaran daripada Allah. Itu saudara. Apalagi kita di sekarang menerima curahan Roh Kudus. Jangan hanya sewaktu di gereja itu 10 malam. Haleluya, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus hanya sebatas itu. Namun tidak taat kesehariannya.
Mari kita belajar mentaati tentang firman Tuhan, tentang nang Roh Kudus saat menyembah Tuhan. Saudara, dengan saya kita sama-sama belajar. Saya pribadi pun belajar kok. Cuma mari kita belajar bersama supaya kita sama-sama memahami dan mengetahui. Jangan lagi saudaraku lalai saudaraku. Sebelum kita tersentuh masalah, pergumulan, pencobaan berikan Tuhan, baru minta ampun. Penting kita pahami saudara-saudaraku. Taruhlah Anda memiliki harta di dunia ini. Karena cukup harta Anda andalkan. Di dalam Tuhan gak sanggup itu. Kalau bisa harta dunia kita andalkan saudara-saudaraku, kenapa manusia itu mati? Kenapa orang miskin mati, orang susah mati, orang kaya mati? Kenapa mati? Kalau bisa harta saudaraku andalkan di dalam kehidupan ini. Penting kita pahami. Tapi marilah tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bila Tuhan memberikan berkat setianya kepada kita supaya kita bernafas di bawah langit dan atas bumi ini. Maka belajarlah rendah hati kepada Tuhan, belajar rendah hati kepada sesama. Berdoalah, beribadah, datang kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus seperti sudah saya jabarkan tadi. Di kita Injil Anda buka di rumah Anda, benar enggak itu? Supaya lebih paham, supaya lebih cepat mengerti datang menyembah Tuhan dengan nama Roh Kudus. Tidak ada saudaraku artinya kita datang menyembah Tuhan di gereja. Tidak ada artinya kita mendengar firman Tuhan, menjabarkan firman Tuhan kalau tidak percaya dengan Roh Kudus. Sia-sia. Kita ingat ini, kita camkan semua ini. Karena Tuhan Allah berangkat ke tata surgawi, dia utus murid-muridnya. Aku akan mencurahkan Roh Kudus kepada kamu, beritakan Injilku kemana-mana, aku akan menyertaimu. Jangan hanya main-main lagi saudara. Jangan salah. Jangan kita mau tertipulasi kuasa-kuasa tipu muslihat iblis. Tipu daya iblis. Datang menyembah Tuhan. Kalau orang sudah dibarengi Roh Kudus saudara-saudaraku. Anda itu berdoa tulus kepada Tuhan. Tanpa ada yang mengganggu. Karena Roh Kudus sudah bersetubuh kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus daripada Allah sudah menggenggam tubuh kita saudara-saudaraku. Dimanapun saudara menonton ini, coba kita baca dalam firman Tuhan menjelang akhir zaman ini. Ini sudah akhir zaman. Apa kata firman Tuhan menjelang akhir zaman? Supaya kita pahami. Buktinya kita menerima ibadah 10 malam, curahan Roh Kudus. Sudah kita lakukan di gereja. Jangan hanya sebatas itu aja. Camkanlah di hati kita di sisi selagi masih kita bernapas di bawah langit di atas bumi Tuhan berikan. Sebelum kita menghadap tata panggilan Tuhan, sebelum Tuhan memisahkan roh kita dari tubuh kita, saudara-saudaraku. Kematian manusia, banyak manusia tidak sadar dalam kematian. Karena Tuhan cabut, karena Tuhan pisahkan rohnya dari tubuh manusia. Bahwa roh manusia ada di tubuhnya dari roh Allah sendiri. Lihat seperti Adam awal pertama Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah. Bahwa daging dan tubuh adalah debu daripada tanah. Diembuskan roh pernapasannya. Maka Tuhan mau tiba-tiba manusia meninggal. Tiba-tiba manusia mati. Tanpa disadari karena Tuhan cabut napasnya langsung dari tubuhnya. Sehingga meninggal. Menghadap tata panggilan dia. Setelah dia kita mati saudaraku. Roh kita hidup di hadapan daripada Allah. Roh kita mempertanggungjawab perbuatan kita yang berlaku di atas bumi di kelak penghakim yang terakhir. Apakah kita menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka nanti di kemudian hari. Mari saudaraku, jangan asal-asal datang menyembah Tuhan. Bagi saya, lebih baguslah aku tidak beribadah ke gereja, lebih bagus aku berminggu di dalam gereja. Kalau tidak ada hatiku berniat memanggil Roh Kudus dalam menyembah Tuhan. Itu kalau saya pribadi. Karena aku tahu merasa diri saya di gereja itu hanya ibadah begitu-begitu aja. Menyembah Tuhan, berdoa, tidak ada percaya dengan Roh Kudus. Tidak ada gunanya. Kekecewaan yang datang. Tapi marilah kita beribadah menyembah Tuhan dengan Roh Kudus. Pernyataan firman. Pematerian firman. Roh Kudus artinya roh Allah yang kudus dia curahkan.
Dengan adanya Yesus Kristus berangkat ke tata surgawi, ke kerajaannya. Apa janji Tuhan kepada umat-umat percaya kepada dia? Aku mengutus Roh Kudus kepadamu, perkataan kita Injil ku tinggalkan bagi kamu. Bahwa kita Injil perkataan Allah adalah Yesus sendiri. Supaya kamu sanggup menghadapi tipu daya iblis gelora dunia yang begitu kejam. Penting ada pemahaman saat menyembah Tuhan, apakah ibadah itu menjadi ibadah benar yang dapat daripada Allah? Apakah ibadah oleh karena dunia? Apakah ibadah dibarengi dengan Roh Kudus? Setiap kita dibarengi Roh Kudus dalam keibadahan di gereja, maka ibadah itu berkumandang, bernuansa. Bahkan tubuh kita bergetar di saat datang menyembah Tuhan. Yang didaungi oleh Roh Kudus, bergetar tubuh kita saudara saat menyembah Tuhan. Kita sadar diri manusia tidak lupa segala dosa dan kesalahan di hadapan orang maupun di hadapan daripada Tuhan. Kenapa Tuhan Allah mengatakan itu? Supaya kita tidak manusia orang munafik di hadapan daripada Allah. Jangan seperti orang Farisi dahulu. Manusia yang munafik Tuhan Allah Yesus Kristus tidak dia kenal. Jangan hanya kita mengenal kebenaran Tuhan, tapi pengertian cara menyembah Tuhan. Pengertian iman kasih karunia tuntunan Roh Kudus keilahian tidak memahami menyembah Tuhan. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus pada siang berbagai, mari kita baca firman Tuhan. Karena perjanjian Tuhan adalah menjelang hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku kepada kamu. Supaya kamu kuat, kata Tuhan. Ini sudah menjelang akhir zaman. Kita diingatkan, artinya diingatkan supaya kita tetap realita kita menyembah Tuhan melalui Roh Kudus. Supaya tidak masuk roh-roh dunia. Roh-roh dunia artinya keajaiban dunia, tipu muslihat, tipu daya iblis yang menyuci otak-otak kita supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Sepertinya kita merasa menyembah Tuhan itu, sepertinya betul-betul menyembah Tuhan. Ternyata tipu daya iblis yang terjadi. Karena kita tidak percaya dengan nama Roh Kudus saat menyembah Tuhan. Itu kita mengatakan, bukan saya. Saudaraku dalam mari kita baca Kisah Para Rasul pasal kedua. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 17. Dengan seterusnya dengan Roh Kudus nanti saudara-saudaraku. Apa pesan Tuhan menjelang hari-hari terakhir ini? Di sini katakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Tuhan mencurahkan kepada umat-umat manusia yang percaya kepada dia. Dia mencurahkan Rohnya yang dikatakan Roh Kudus. Menghadapi gelora dunia menjelang akhir zaman ini begitu kuatnya tipu daya iblis, keajaiban dunia, mujizat dunia, manipulasi jemaat-jemaat Tuhan supaya terpisah dari kebenaran daripada Allah. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudusnya supaya kita kuat dan percaya datang menyembah Tuhan. Karena Roh Kudus yang sanggup menghadapi gelora dunia tipu daya iblis. Sehingga Roh Kudus bersama kita, bersama iman kita, bersama tubuh kita. Sehingga roh kegelapan keajaiban itu tidak sanggup menyentuh tubuh kita. Maka Tuhan berkata, aku akan mengutus, dikatakan ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Ini Tuhan sekarang sudah mencurahkan Roh Kudus di dunia ini. Coba Anda sadari, Anda punya ponsel di rumah, tonton Anda apa yang terjadi di ponsel Anda. Banyak sekarang Tuhan jamah melalui Roh Kudus manusia, mendoakan orang sakit, yang lumpuh bisa berjalan. Ya, sudah banyak orang bertobat, lebih makin mengenal kebenaran daripada Allah. Karena sudah janji daripada Allah akan mencurahkan Rohnya, yang kata Roh Kudus, supaya tidak tersesat oleh perbuatan kuasa kegelapan. Saya pribadi selalu berdoa, saudara, bukan munafik. Kalau Anda katakan saya munafik, terserah, silakan. Saya selalu berdoa di gereja itu. Berdoa saya pribadi datang ke gereja dengan Roh Kudus menyembah Tuhan.
maupun aku di rumah pribadiku, apapun kehidupanku. Saya manusia orang susah, saudaraku. Bukan kaya saya. Saya manusia menderita ikut Yesus. Saya menderita pikul salib. Karena aku tahu ikut kebenaran daripada harus siap menderita dan siap pikul salib. Harus sanggup menghadapi bentuk segala pun bujuk rayuan kegelapan dunia dibarengi oleh kuasa keajaiban iblis. Tipu muslihat yang manipulasi pemikiran manusia terpisah jalan kebenaran daripada Allah. Tetapi kalau ada nama Roh Kudus dalam tubuh kita, kita percayakan. Kita diubah. Posisi wajah kita diubah. Karakter berbicara kita diubah. Semua itu dia ubah dengan Roh Kudusnya. Manusia karakternya diubah. Sekalipun banyak pergumulan pencobaan yang kita hadapi. Mari saudara-saudariku. Jangan hanya berkata Rohku dalam ibadah aku percaya Roh Kudus, namun mentaati perbuatan Roh Kudus dengan firman Allah tidak ada. Jangan hanya sekilas info. Jadilah berbuat kepada Tuhan. Lakukanlah di dalam prakteknya, jangan hanya teori. Marilah kita lakukan pribadi lepas pribadi. Supaya Tuhan nanti memberikan keselamatan di kelak penghakiman terakhir. Apakah kita penghuni surgawi atau penghuni neraka? Makhluk surgawi atau makhluk neraka? Ya Tuhan ubah manusia. Saudaraku dalam Yesus Kristus, mari belajar memahami. Sekalipun enggak semudah itu memang membalikkan telapak tangan. Enggak semudah itu memang. Maka belajarlah dengan firman Tuhan di rumah. Di rumah Anda itu kita Injil ada. Tentu di rumah Anda bahwa Tuhan Yesus itu ada di rumah Anda. Karena perkataan kitab ini adalah perkataan Yesus sendiri. Yang diberikan dia utus Roh Kudus di rumah Anda, di diri kita. Kenapa Tuhan buat itu? Supaya kuasa kegelapan tidak masuk. Manipulasi pemikiran kita terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Maka di saat belajar firman Tuhan berdua kita minta Roh Kudus. Di saat berdua minta Roh Kudus, ya ibadah minta Roh Kudus. Supaya tidak digangguan oleh kuasa-kuasa dunia kegelapan ini. Saudaraku dalam Yesus Kristus pada siang berbahagia ini. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Kepentingan kita bersama karena ini pesan daripada Allah. Pesan daripada Allah kepada saya. Memberitakan Injil yang sebenarnya supaya memahami. Saya tidak ada kepentingan sini. Ini jangan subscriber. Jangan subscriber ini media ini. Saya enggak mau. Saya bukan menjual firman sebagai pengorban. Tidak. Saya memberitakan Injil sebenarnya. Tapi like, share. Supaya menyebar semua seluruh dunia ini. Terima kasih. 217.000 saya tengok menonton ini. Diberkatilah saudara-saudaraku dimanapun berada. Anda diberkati, saya diberkati. Diberikan panjang umur. Itu yang penting. Hati-hati menjelang kerja udah banyak orang penyesat. Kita dikatakan ayat 17, ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Di sini dikatakan hamba Tuhan. Di sini dikatakan hamba Tuhan perempuan. Di sini katakan hamba Tuhan laki-laki yang selalu memberitakan Injil perkataan Allah yang hidup kepada jemaahnya baik sucinya, dombanya. Tuhan akan utus Roh Kudus supaya dia mengerti, bernubuat, menjabarkan firman Tuhan, memberitakan Injil. Karena firman ini Tuhan berikan banyak kata-kata perumpamaan, banyak kata-kata hikmat. Supaya ibadah itu bernuansa hadapan daripada Allah. Supaya berkumandang. Supaya kita dijamah oleh Roh Kudus. Sentuhan Roh Kudus jamahan tangan Allah sendiri. Keajaiban ilahinya mujizat dari Tuhan menyentuh tubuh kita sehingga kita dapat meneteskan air mata kepada Tuhan. Mari siapapun menonton video ini saudara-saudaraku. Saya pribadi tidak ada kepentingan saya pribadi sini. Bagaimana kepentingan bersama datang kepada Tuhan.
Supaya kita memahami tentang menyembah Tuhan. Jangan salah menyembah Tuhan. Jangan salah memuji Tuhan. Jangan ada salah-salah. Jangan kita pikir datang ke gereja terus begini berdoa haleluya gini. Jangan. Supaya ada sentuhan Roh Kudus, minta Roh Kudus menyentuh kita jamahan daripada Allah. Itu tadi katakan masuk ke ayat 19. Dan aku mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Lihat sekarang apa Tuhan berikan di dunia ini. Gumpalan api, kerajaan melawan kerajaan, bangsa bangkit melawan bangsa. Musibah, banjir bandang. Di mana-mana. Coba apa yang terjadi sekarang yang Tuhan lakukan di dunia ini. Kenapa Tuhan buat itu? Supaya kita bertobat kepada Tuhan. Jangan kita merasa diri kita paling dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak suka melihat manusia paling merasa diri paling dekat kepada Tuhan. Sama orang Farisi, manusia munafik. Tapi datanglah menunduk diri kepada Tuhan dan mengucap syukur. Apapun terjadi dalam kehidupan kita. Ingat saudara-saudaraku, jangan kita mantang-mantang sudah mengerti kebenaran Tuhan terus merasa diri kita mendekat kepada Tuhan. Terus menghakimi orang, jangan. Jangan kita menjadi cap daripada Roh Kudus, dicap daripada Tuhan, kita manusia yang munafik di hadapan daripada Allah. Tetapi marilah menunduk diri dengan rendah hati kepada Tuhan. Rendah hati kepada sesama. Saling support dalam doa, saling mengisi dalam doa. Karena kita pun dahulu manusia jahat, manusia penuh dosa di hadapan daripada Allah. Pak kita pahami barang pusat menonton video ini. Penting kita paham, mari kita lakukan secara walaupun tidak secara semudah itu. Sebab semua memakai proses, kata Tuhan. Artinya ada proses dari Tuhan kepada iman kita, diri kita. Namun percayakan Roh Kudus mengelola. Percayakan Roh Kudus mengubah kita, membackupi kita. Bisa datang menyembah Tuhan. Mau izin, mau maaf, kalau saya datang ke gereja beribadah. Kalau tidak saya percayakan Roh Kudus menyembah Tuhan, tidak ada artinya itu. Lebih bagus saya tidak ke gereja. Hanya itu merupakan salah satu kewajiban dan absensi di hadapan dunia. Supaya hebat dilihat orang. Ini Tuhan Allah sekarang menjelang akhirnya secara tegas. Dia sudah mencurahkan rohnya kepada umat-umatnya, percaya kepada dia supaya kuat, supaya mampu. Tahu Tuhan Yesus kuat iblis ini, tahu. Tahu dia kok. Dia sadar Tuhan itu tahu, melihat umatnya percaya kepada dia. Tidak sanggup anak-anakku menghadapi kuasa kegelapan ini. Sehingga dia utus firman perkataannya. Dia utus Roh Kudusnya kepada umat yang percaya kepada dia supaya sanggup menghadapi gelora dunia ini. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Supaya kita memahami tentang kebenaran daripada Allah tentang menyembah Tuhan. Saya bukan menghakimi. Tidak. Mari kita lakukan itu bersama. Saudara dengan saya sama tidak lupa segala dosa. Saya tidak pernah merasa diri saya paling dekat kepada Tuhan dan mengerti kebenaran. Tidak. Tapi selalu saya belajar menunduk diri, belajar firman Tuhan, berdoa dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus mengajari aku. Bahkan saya membuat media berita Injil di media sosial. Saya berdoa dengan Roh Kudus, kita doakan kita semua supaya Tuhan jamah. Supaya Tuhan nikmati yang menonton ini. Itu. Jangan terlena tipu daya iblis, bujuk rayu kegelapan. Sebab iblis adalah bapa di atas bapa segala dosa. Perbuatan manusia. Menenggelamkan manusia supaya jatuh dalam kekelaman. Mari saudara-saudaraku, dimanapun saudaraku berada. Dengan siang berbahagia ini kita buat firman Tuhan di bagian media sosial.
Saya selalu sekali seminggu saya buat firman Tuhan. Mari di share ini, like, mari kita pahami belajar. Supaya lebih paham, buka kitab Anda di rumah. Di situ harus saya lampirkan karakter Roh Kudus yang tertulis dalam firman Tuhan supaya Anda baca di rumah. Itu saudaraku. Coba yang terjadi sekarang seperti dikatakan ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Apa yang dimaksud gumpalan-gumpalan asap? Apa yang dimaksud apa dikatakan tadi? Api. Lihat seperti kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Rudal merudal, tengok api yang membara.